Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai PPh Badan. Semoga bermanfaat. Ikatlah ilmu dengan tulisan, maka teman-teman jangan lupa sediakan pena dan juga kertas untuk mencatat sesuatu yang mungkin dianggap penting. Jadi teman-teman, PPh Badan ini sama seperti PPh OP pada dasarnya, ada PPh tahunannya, yang mana PPh tahunannya nanti akan turun menjadi PPh 28 atau PPh 29. Nah, untuk menghitung PPh tahunan nanti akan kita juga bisa mencari bagaimana cara mencari PPh pasal 25-nya. Untuk menghitung PPh tahunan badan itu ada 3 skema. Skema yang pertama adalah menggunakan PP 23 tahun 2018. Yang mana PP 23 tahun 2018 ini itu digunakan untuk PPh badan, untuk WP badan dengan penghasilan bruto sampai dengan 4,8M, yang mana dia nanti akan dibayarkan setiap bulannya. Jadi ketika kita membayar itu sudah dianggap melapor. Dia setiap bulan itu maksimal 10 hari setelah berakhirnya masa pajak. Jadi contohnya kita akan membayar PP 23 di masa April, maka maksimal itu di 10 Mei dibayarkan. Nah, untuk skema yang kedua ini sama-sama menggunakan tarif PPh umum, yang mana untuk 2018 ke bawah PPh tarifnya itu 25%, kemudian di tahun 2019 sampai 2021 tarifnya adalah 22%, dan di tahun 2022 tarifnya nanti akan turun menjadi 20%. Cara menghitungnya adalah PKP dikalikan dengan tarif. Nah, untuk tarif umum sendiri ini ada 2 skema lagi, yang mana untuk penghasilan bruto yang sampai dengan 50 miliar maka akan mendapatkan fasilitas di pasal 31E. Fasilitas ini disebutkan di pasal 31E Undang-Undang PPh. Sedangkan yang sudah lebih dari 50 miliar dia tidak mendapatkan fasilitas, yang mana tarifnya adalah yang ini tadi saya sebutkan. Nah, fasilitas pasal 31E ini apa sih? Yuk kita lihat. Nah, fasilitas pasal 31E ini adalah fasilitas yang diberikan sebesar 50% untuk penghasilan yang penghasilan kena pajaknya itu dari bagian peredaran brutonya sebesar 4,8M. Jadi, gampangnya untuk mencari PKP yang mendapatkan fasilitas adalah rumusnya yang ini, yaitu 4,8M dibagikan dengan total peredaran brutonya dikali dengan penghasilan kena pajaknya. Ini 4,8M karena yang mendapat fasilitas itu hanya 4,8M dari peredaran brutonya gitu ya. Untuk mendapatkan yang non fasilitas berarti kita kurangkan PKP-nya dengan PKP yang fasilitas gitu ya. Nah, untuk supaya nggak bingung kita langsung masuk ke angka, yaitu ini saya contohkan ada peredaran bruto sebuah WP badan itu sebesar 30 miliar rupiah dengan penghasilan kena pajak sebesar 3 miliar rupiah. Nah, cara menghitung PKP fasilitasnya yaitu 4,8 miliar dibagi dengan 30 miliar. Karena 4,8 miliar ini yang kena fasilitas dibagi dengan 30 miliar total penghasilan brutonya dikali dengan penghasilan kena pajaknya. Hasilnya adalah 480 juta. Nah, PKP yang non fasilitas adalah 3 miliar yaitu PKP-nya dikurangi dengan 480 yaitu PKP yang kena fasilitas. Sehingga PKP yang non fasilitas adalah sebesar 2,52 miliar. Sehingga PPh terutang si badan ini adalah yang mendapat fasilitas. Tadi fasilitasnya di pasal 31E 50% ya. 50% kita kalikan dengan tarif. Kenapa saya pakai 20%? Saya anggap tahunnya tahun ini, tahun 2021. Tarifnya 20%. Jadi 50% ini adalah fasilitasnya, 20% ini adalah tarifnya, dan 480 juta ini adalah PKP yang kena fasilitas. Nah, PPh yang kena fasilitas sebesar 48 juta. Yang non fasilitas itu ada tarifnya 20% dan PKP yang non fasilitas ini ya, diambilnya dari sini jumlahnya adalah 504 juta sehingga PPh yang terutang sebesar 652 juta rupiah. Teman-teman, berikut adalah cara untuk mengetahui
berapa sih atau bagaimana sih cara menghitung penghasilan kena pajak. Di sini ada penghasilan bruto. Penghasilan bruto di sini kalau dia di bawah 4,8 M maka akan menggunakan tarif PP23 yaitu PPh final ya. PP23 itu sebesar 0,5% yang dibayarkan setiap bulan. Jadi di setiap bulan dia melaporkan dan menyetor sebesar 0,5% dikali dengan penghasilan bruto. Di akhir tahun dia tidak perlu lagi menghitung PPh pasal 28 atau 29 karena dia hanya perlu melaporkan berapa PPh final yang sudah dia bayarkan. Nah, untuk yang menggunakan tarif umum tidak pakai PP23 itu dengan penghasilan bruto yang di atas 4,8 M. Jadi kita contohkan di sini penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya. Jadi di sini penghasilan bruto dan biaya-biayanya itu harus yang diperbolehkan oleh fiskal, yaitu ada di pasal 6 dan juga pasal 9 Undang-Undang PPh. Nanti teman-teman akan saya perlihatkan apa aja isi pasal 6 dan pasal 9 ini. Nah, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya akan menjadi penghasilan neto. Nah, semisal nih teman-teman, penghasilan bruto di sini dengan biaya-biaya di sini masih sesuai dengan perhitungan akuntansi, yaitu dia masih masuk biaya-biaya yang tidak dibolehkan, maka itu akan menjadi penghasilan neto komersial namanya. Nah, karena di sini masih ada biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan atau pendapatan-pendapatan yang tidak boleh ditambahkan, maka akan ada yang namanya koreksi fiskal. Koreksi fiskal di sini ada dua, itu ada koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif di sini adalah koreksi yang menyebabkan penghasilan neto meningkat sehingga pajak meningkat. Sedangkan untuk koreksi negatif itu yang menyebabkan penghasilan neto menurun sehingga pajaknya menurun. Penghasilan neto yang berdasarkan perhitungan komersil dikurangi dengan koreksi fiskal negatif dan ditambah dengan koreksi fiskal positif akan menjadi penghasilan neto fiskal. Yang mana penghasilan neto fiskal di sini adalah PKP-nya. PKP akan dikalikan tarif menjadi PPh yang terutang. Selanjutnya untuk menghitung PPh pasal 25-nya ini masih sama seperti PPh-OP di video yang lalu, yaitu PPh terutang kita kurangi dengan kredit pajak akan menjadi dasar untuk menghitung PPh pasal 25. Kemudian kita kurangi dengan PPh pasal 25 yang sudah dibayar menjadi PPh 28 atau 29. Nah, jadi PPh pasal 25-nya itu adalah dasar menghitung, yaitu yang ini kita bagi dengan 12. Jadilah PPh pasal 25. Ini PPh pasal 25 di tahun yang akan datang ya. Sedangkan yang PPh pasal 25 yang ada di sini itu adalah PPh pasal 25 yang kita bayar di tahun ini. Karena PPh 25 ini adalah PPh angsuran. Maka dia dapat mengurangi PPh yang terutang. Begitu. Nah, teman-teman, di pasal 6 ini kita akan melihat biaya-biaya yang dapat. Jadi ini biaya-biaya yang boleh dimasukkan ke dalam komponen untuk mengurangi penghasilan bruto, yaitu biaya 3M, yaitu biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara. Itu ada biaya-biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha. Ada biaya pembelian bahan, kemudian gaji, ada biaya sewa, royalti, kemudian biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi, biaya administrasi, pajak. Nah, jadi pajak itu boleh tapi kecuali pajak penghasilan. Kalau pajak penghasilan berarti tidak boleh menjadi komponen pengurang penghasilan bruto. Kemudian ada penyusutan. Di sini penyusutan boleh ya. Ya, penyusutannya juga harus sesuai dengan penyusutan yang diperbolehkan di fiskal, yaitu kalau di fiskal yang diperbolehkan itu adalah menggunakan saldo menurun ganda dan juga garis lurus. Selanjutnya itu ada iuran kepada dana pensiun yang pendirian sudah disahkan oleh Menteri Keuangan, kemudian ada kerugian karena pengalihan harta, kemudian ada kerugian selisih kurs, kemudian biaya penelitian pengembangan tapi yang dilakukan di Indonesia, dan biaya beasiswa, magang, dan juga pelatihan. Lanjut, masih di pasal 6, itu ada piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, tapi ada syaratnya ada 4. Yang pertama itu sudah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi, kemudian
si WP ini harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, kemudian sudah diserahkan perkara penagihannya ke pengadilan negeri, dan yang terakhir, syarat sebagaimana di pasal 3 ini tidak berlaku untuk penghapusan piutang yang tidak tertagih untuk debitur kecil. Selanjutnya, itu ada sumbangan, yang mana sumbangan ini harus sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Jadi bencananya harus nasional ya, sudah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional. Kemudian ada sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, kemudian biaya pengembangan infrastruktur, kemudian sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya juga diatur oleh peraturan pemerintah, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya juga sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Dan teman-teman, apabila kita itu mengalami kerugian, itu dapat mengurangi penghasilan bruto kita, tapi kerugian itu berturut-turut hanya boleh dikompensasi selama 5 tahun. Nah, lanjut di pasal 9 ini, itu adalah biaya yang tidak boleh dikurangkan. Yang pertama itu ada pembagian laba dalam nama dan bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Kemudian biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, jadi kalau privé nggak boleh ya. Kemudian pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan usaha penyaluran kredit lainnya. Kemudian untuk asuransi dan lembaga penjaminan, dan teman-teman bisa baca di pasal 9 ayat 1 ya. Kemudian ada premi asuransi baik kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi diguna, asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja. Next, ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dalam bentuk natura itu kenikmatan, kecuali untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian ada jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham. Kemudian harta yang dihibahkan, termasuk sumbangan dan lain-lain. Kemudian pajak penghasilan. Tadi sudah disebutkan bahwa pajak penghasilan tidak boleh untuk mengurangi penghasilan bruto. Kemudian ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. Kemudian ada gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, perseroan, dan yang terakhir adalah sanksi administrasi. Teman-teman, kita langsung ke contoh. Ini ya, itu ada PT Sobat Dahsyat, adalah perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan. Jadi dia ada jasa dan juga jual beli skincare dan make up. Selama tahun 2020, berikut adalah penghasilan dan biaya-biaya dari PT Dahsyat. Penghasilannya ini ada 3 ya, penghasilan dari jasa 2,8 M, kemudian penghasilan dari jual beli makeup dan skincare ada 3 M, dan pendapatan dari sewa toko. Sewa ruko maksudnya. Jadi dia punya ruko kemudian disewakan, itu pendapatannya sebesar 1 miliar, sehingga total penghasilannya atau total pendapatannya adalah 6,8 miliar. Nah, berikut adalah biaya-biayanya. Itu ada biaya gaji 1,5 miliar, biaya listrik, air, dan POM 800 juta, biaya iklan 300 juta, kemudian ada pembelian barang 2 miliar. Pembelian barang ini ada skincare dan makeup yang dia jual. Kemudian sumbangan ke korban kebakaran 500 juta dan sumbangan bencana nasional. Jadi ada bencana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional. Di sini ada tsunami, itu sebesar 500 juta. Jadi dia kasih sumbangan ke korban bencana tsunami ini ya. Kemudian ada biaya perawatan ruko sebesar 200 juta. Ini adalah cara menghitungnya ya. Kita mulai dari pendapatan. Pendapatan kita tambahkan semuanya. Di sini masih pendapatan sesuai dengan perhitungan komersil ya. Jadi seluruh pendapatan di sini masih boleh masuk. Kemudian beban-beban juga di sini masih sesuai dengan beban-beban komersil. Jadi semuanya boleh masuk. Kita tidak tahu di dalam pendapatan dan beban ini apakah bisa dikoreksi atau tidak, nanti kita akan lihat ya. Ini ada pendapatan dari jasa, dagang, dan juga sewa. Sehingga total pendapatannya 6,8 M. Kemudian ada biaya-biaya atau beban. Ada gaji, kemudian biaya operasional, iklan, pembelian, kemudian sumbangan kebakaran, sumbangan tsunami, dan perawatan ruko. Kita tambahkan sehingga total penghasilan komersilnya itu adalah sebesar 1,1 miliar ya. Jadi 6,8 miliar pendapatannya atau penghasilannya dikurangi dengan beban-beban menjadi penghasilan neto komersil. Di sini masih komersil ya. Nah, kita lakukan koreksi supaya menjadi penghasilan neto fiskal. Di sini saya mengkoreksi fiskal positif terlebih dahulu, yaitu sumbangan kebakaran. Kenapa?
Karena sumbangan di sini yang diperbolehkan adalah sumbangan yang untuk korban bencana yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional. Di sini yang tsunami ya yang ditetapkan sebagai bencana nasional, sedangkan yang kebakaran tidak. Maka yang kebakaran harus kita koreksi. Nah, yang kedua itu adalah perawatan ruko. Kenapa perawatan ruko? Karena ruko di sini merupakan penghasilan yang dipotong PPh final. Nah, pendapatan dan juga biaya dari penghasilan yang dipotong PPh final itu tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan. Sehingga kita koreksi. Kenapa saya koreksi positif? Karena ketika saya mengkoreksi biaya-biaya, maka penghasilan neto akan meningkat. Ketika kita mengkoreksi biaya, maka penghasilan neto otomatis meningkat, maka pajak meningkat. Sehingga disebut koreksi fiskal positif. Nah, yang kedua, kita koreksi pendapatan. Kenapa saya koreksi pendapatan sewa ruko? Karena sewa ruko ini adalah pendapatan yang dipotong PPh final, jadi tidak boleh dimasukkan ke dalam komponen pendapatan. Sehingga saya masukkan ke dalam komponen koreksi fiskal negatif. Kenapa negatif? Karena ketika saya mengkoreksi pendapatan, otomatis pendapatan atau penghasilan neto akan menjadi berkurang sehingga pajaknya berkurang. Kita misalkan lagi nih, si sahabat dahsyat itu punya kredit pajak, yaitu PPh 22 dan 23 sebesar 40 juta dan 20 juta. Dan selama tahun 2020 mulai dari Januari sampai Desember, si sahabat dahsyat ini membayar PPh 25 sebesar 30 juta. Nah, mari kita hitung berapa PPh pasal 28 atau 29 dan PPh pasal 25-nya. PPh terutangnya tadi ini sebesar 90 sekian juta, dikurangi dengan kredit pajak 40 juta dan 20 juta menjadi dasar untuk menghitung PPh pasal 25 di tahun selanjutnya, yaitu 30.588.300. Kita kurangi dengan PPh pasal 25 yang sudah dibayar di tahun ini sebesar 30 juta, ini tadi ya, akan menjadi PPh 29 sebesar 588.000. Kenapa PPh pasal 29? Karena ini kurang bayar. Kalau dia lebih bayar akan menjadi PPh pasal 28. Nah, PPh pasal 29 ini sebesar 588.000 ini yang harus disetorkan maksimal 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Yaitu berarti kalau normalnya itu di bulan April ya, di akhir April. Kemudian untuk menghitung PPh pasal 25 di tahun 2001-nya, itu kita membagi 30 juta. Dasar menghitungnya kan ini. Nah, 30 juta kita bagi dengan 12. Sehingga di tahun 2021, angsuran pajaknya atau PPh pasal 25 sahabat dahsyat ini sebesar Rp2.549.025. Dan dia membayar sebesar 2,5 juta ini mulai dari bulan Mei 2021. Setelah dikoreksi teman-teman, ini tadi ada penghasilan neto komersilnya itu sebesar 1 miliar rupiah. Ketika saya koreksi positif, dia bertambah ya jadi 1,7 karena yang dikoreksi 500 dan 200. 1 miliar tambah 700 juta menjadi 1,7 miliar. Kemudian kita koreksi fiskal negatif di sini itu ada pendapatan sewa sebesar 1 miliar sehingga penghasilan neto fiskalnya ini sudah sesuai fiskal ya karena sudah dikeluarkan biaya-biaya dan pendapatan-pendapatan yang tidak boleh di dalam fiskal. Sehingga penghasilan neto fiskalnya menjadi 700 juta. Nah, karena si PT Sahabat Dahsyat ini tadi penghasilan brutonya tidak melebihi 50 miliar ya, jadi dia akan dapat fasilitas. Yang dapat fasilitas hanya sebesar 4,8 M dari total penghasilan bruto. Nah, kita hitung PKP yang mendapatkan fasilitas yaitu 4,8 M dibagi 6,8 M dikali dengan 700 juta. 4,8 ini karena yang akan kita cari fasilitasnya hanya sampai 4,8 dibagi dengan total penghasilan bruto dikali dengan total penghasilan kena pajak akan menjadi 494.117.000. Sedangkan PKP non fasilitasnya kita kurangi PKP dikurangi dengan PKP fasilitas akan menjadi Rp205.883.000. Kita hitung PPh terutangnya mendapat fasilitas tadi fasilitasnya 50% dikalikan dengan tarif dikalikan dengan PKP fasilitas yang ini
menjadi 49.411.700. Yang non-fasilitas kita langsung kalikan tarif dengan PKP non-fasilitas menjadi 41.176.600. Sehingga PPh terutangnya di sini adalah PPh fasilitas ditambah PPh non-fasilitas menjadi sebesar 90.588.300. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, jangan lupa ditanyakan, karena malu bertanya sesat di jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.